gurunya Imam Bukhari mengatakan man syabbaha, pakai syabbaha ya, menyerupakan. Menurut Syekh Utsaimin, Allah Ta'ala itu ada syibhun dengan makhluk. Tetapi menurut gurunya Imam Bukhari, man syabbaha, orang yang menyerupakan, ya, itu malah kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Najat Ngaji. Untuk kali ini saya akan membahas tentang perbedaan tauhid Syekh Utsaimin yang merupakan tokoh ulama pentolan Salafi Wahabi di Arab Saudi, yang juga menjadi rujukan dari Salafi Wahabi yang ada di Indonesia. Kita bandingkan dengan akidah atau tauhid ulama salaf yang merupakan ahlus sunnah wal jamaah seperti Imam Syafi'i dan yang lain-lain. Baik, kita mulai. Di dalam kitab Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah karangannya Syekh Utsaimin, ya ini pendapat Syekh Utsaimin ternyata ketika kita baca di dalam kitabnya ternyata berfaham musyabbihah. Ya, saya bacakan. Fa idza qulta ma hiya surah allati takunu lillahi wa yakunu adamu 'alaiha. Jika kamu bertanya apa bentuk yang mana dimiliki oleh Allah dan Nabi Adam ada pada bentuk itu. Qulna innallaha azza wa jalla lahu wajhun wa lahu aynun wa lahu yadun wa lahu rijlun azza wa jalla, lakin la yalzamu min an takuna hadhil asya' mumathilatan lil insani fahunaka syai'un minasyibhi lakin laisa ala sabilil mumathalati. Kami, maksudnya adalah Syekh Utsaimin, menjawab, sesungguhnya Allah memiliki wajah, mata, tangan, dan kaki, tetapi bukan berarti sama persis dengan manusia. Di sana antara Allah dan Adam memang ada keserupaan atau syibhun, bahasanya pakai syibhun, ada keserupaan, tapi bukan sama persis. Jadi di sini menurut Syekh Utsaimin, Allah dan makhluk, Allah dan Nabi Adam itu tidak sama persis, tetapi ada keserupaan. Allah punya tangan, Nabi Adam punya tangan. Allah punya kaki, Nabi Adam punya kaki. Tetapi kakinya Allah, tangannya Allah, wajahnya Allah tidak sama dengan kakinya Adam. Tetapi Allah dan Adam memiliki keserupaan, yaitu berupa sama-sama punya tangan, sama-sama punya kaki, sama-sama punya wajah, sama-sama memiliki anggota tubuh. Itu keyakinan atau apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin, yang mana Syekh Utsaimin ini merupakan panutan dan menjadi rujukan dari ulama-ulama Salafi Wahabi, baik di Arab Saudi dan juga di Indonesia. Sekarang kita fahami bagaimana akidah atau tauhidnya para ulama salaf. Kita lanjut, kosakata penting. Ini saya ambil di dalam kitab Al-Hawi karyanya Imam Asyuti. Dalam kosakata ini ada kata mumatsalah, ada kata musyabahah, ada kata nadhirun. Ya, mumatsalah itu artinya sama persis. Sama persis berarti kalau manusia sama persis dengan manusia yang lain. Ada musyabahah, serupa. Serupa di sini musyabahah ini ada kesamaan, ya, ada kesamaan tetapi tidak sama persis. Itu namanya musyabahah. Jadi misalnya manusia, komponen-komponennya ini ada banyak komponen yang sama gitu ya. Itu namanya musyabahah, walaupun tidak sama persis. Ada nadhirun, ada persamaan walaupun satu saja. Misalnya A dan B ini sama, misalnya sama-sama alim, sama-sama pintar. Itu nadhirun. Nah, ini kalau menurut Syekh Utsaimin, kalau mumatsalah sama persis, itu tidak ada antara Allah dan makhluk. Tetapi ada musyabahah, ada sedikit keserupaan. Yaitu keyakinan dari Syekh Utsaimin yang merupakan rujukan Salafi Wahabi. Sedangkan menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mumatsalah, musyabahah, dan nadhir, munadharah, ya, itu gak ada sama sekali antara Allah dan makhluk. Gak ada. Kalau ada orang yang mengatakan Allah sama persis dengan makhluk,
Berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ada orang mengatakan Allah serupa dengan makhluk, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Atau ada orang yang mengatakan bahwa Allah punya nadhir, punya kesamaan, walaupun sedikit saja dengan makhluk, maka dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kita lanjut. Misalnya perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Nuzhatul Majalis karya Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam. Wa qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu lamma su'ila an dzalika amantu bila tashbihin wa saddaqtu bila tamthilin. Imam Syafi'i berkata ketika ditanya mengenai istawa, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kata Imam Syafi'i, aku beriman tanpa menyerupakan dan aku percaya tanpa menyamakan. Jadi menurut Imam Syafi'i, Allah Ta'ala itu tidak mumatsalah, tidak sama persis dengan makhluk, ya, dan Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluk. Imam Syafi'i percaya bahwa Allah Ta'ala itu istawa, ya, tetapi Imam Syafi'i itu, kepercayaan Imam Syafi'i itu tidak menyerupakan Allah dengan makhluk dan tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Itu memang sikap ulama salaf memang seperti itu. Jadi ini istilahnya nanti ke tafwid, ya. Ya seperti itulah. Istawa ya orang tahu maknanya istawa. Tetapi kaifnya tidak ada yang tahu. Jadi kemudian Imam Syafi'i mengatakan bila tasbihin, bila tamthilin. Aku percaya beriman tanpa tasbih menyerupakan dan tanpa menyamakan. Ya, sangat berbeda dengan apa yang diyakini oleh Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin mengatakan ada syibhun, ada keserupaan. Tetapi menurut Imam Syafi'i la tasbihah, tidak ada keserupaan, tidak menyerupakan, ya. Beda berarti ya, Syekh Utsaimin dan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ulama salaf, Syekh Utsaimin bukan ulama salaf. Tinggal kita ikut yang mana saja. Soalnya biasanya teman-teman Salafi Wahabi itu mengatakan pengikut ulama salaf, sehingga mereka mengatakan menamai dirinya dengan Salafi. Kemudian selanjutnya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang ayat laisa kamitslihi syai'un ay laisa ka khaliqil azwaji kulliha syai'un li'annahu al-fardu as-samadu alladzi la nadhira lahu. Artinya tidak seperti Allah sesuatu apapun. Yakni penjelasannya tidak seperti pencipta makhluk yang berpasang-pasangan sesuatu. Jadi maksudnya tidak seperti Allah, ya, tidak seperti Allah sesuatu apapun, ya. Kenapa? Karena dia, Allah adalah yang sendiri, al-fardu, yang menjadi tempat tumpuan atau as-samadu, yang tidak ada nadir, alladzi la nadhira lahu, atau yang menyamai baginya. Jadi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Ibnu Katsir ini, Allah Ta'ala itu tidak punya nadhir. Tidak ada satupun makhluk yang menyamai Allah walaupun sedikit saja. Ya, tidak ada nadhir. Di sini jelas lafadznya nadhir. Ini menurut Imam Ibnu Katsir. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mumatsalah, tidak musyabahah, dan tidak munadharah, ya, tidak memiliki persamaan, tidak memiliki keserupaan, tidak memiliki munadharah, kesamaan walaupun sedikit dengan makhluk, dengan sesuatu apapun. Itu menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan qala al-a'immatu minhum Nu'aim bin Hamad al-Khuzai Syekhul Bukhari man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafara wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafara. Imam Al-Bukhari, gurunya Imam Al-Bukhari ini mengatakan barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka telah kafir, dan barang siapa yang menentang atau membangkang pada apa yang disifatkan oleh Allah untuk dirinya maka sungguh telah kafir. Ini gurunya Imam Bukhari mengatakan man syabbaha, pakai syabbaha, ya, menyerupakan. Menurut Syekh Utsaimin,
Allah Ta'ala itu ada syibhun dengan makhluk. Tetapi menurut gurunya Imam Bukhari, man syabbaha, orang yang menyerupakan, ya, itu malah kafir. Ya. Dan orang yang tidak percaya kepada sifat yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, itu juga kafir. Jadi ini memang sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti ini. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama salaf itu percaya bahwa Allah Ta'ala itu memiliki sifat yang sempurna. Sifat kesempurnaan itu milik Allah semuanya. Apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang disifatkan oleh Allah untuk dirinya, maka ulama salaf, Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya, beriman, tetapi tidak menyerupakan. Ya, tidak mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah. Wajah yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya itu ulama salaf percaya, tetapi hakikat wajah wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ya, kalau misalnya mengatakan Allah punya wajah, berarti itu namanya menyerupakan Allah dengan makhluk, yaitu karena sama-sama memiliki wajah. Dan ini bukan seperti ini akidah ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan. Menurut pendapat Imam bin Abdissalam, Izzuddin bin Abdissalam, dalam kitab Nuzhatul Majalis, beliau mengatakan, waqad thabata bil aqli wa naqli minal kitab was sunnati annal haqqa subhanahu wa ta'ala munazzahun anil jarihati wal jihati wal harukati was sukuni. Sungguh telah tetap dengan dalil akal dan nakal dari Al-Quran dan hadis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari anggota tubuh, maha suci dari arah, maha suci dari gerak, maha suci dari diam. Ini menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Allah Ta'ala itu maha suci dari anggota tubuh, punya tangan, punya kaki, maha suci dari itu semua. Dan juga Allah Ta'ala maha suci dari arah, atas, bawah, kiri, kanan, maha suci. Allah Ta'ala juga maha suci dari bergerak dan berdiam. Ya, Allah berbeda dengan semua makhluk, berbeda dengan sesuatu apapun. Artinya begini, bahwa ulama salaf itu ketika ada lafadz Al-Quran, nas Al-Quran atau nas hadis, yang mana di situ bisa menyebabkan, kalau diartikan secara zahir, bisa menyebabkan menjisimkan Allah, atau bisa menyebabkan kita mengatakan Allah Ta'ala itu punya jisim, punya tubuh, maka ulama salaf itu caranya mentafwid atau mentakwil. Tafwid itu artinya menyerahkan maknanya kepada Allah, sedangkan takwil mengartikan sesuai dengan yang layak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwil itu sudah dilakukan oleh para ulama salaf dan juga bahkan oleh para sahabat. Misalnya takwil dalam ayat yauma yukshafu an sakin. Ini menurut Imam Mujahid maksudnya an sakin adalah syiddatul amri di hari disingkap dari betis. Itu maksudnya apa? Menurut Imam Mujahid ketika urusan menjadi genting. Dan juga menurut Imam Ibnu Abbas, ya, yauma yukshafu an sakin itu menurut Ibnu Abbas, sahabat ini Ibnu Abbas ini, huwa al-amru asyadidu al-mufdi'u minal hauli yaumal qiyamah. Perkara yang dahsyat, yang menakutkan, yang berupa ketakutan di hari kiamat. Nah, ini para sahabat mentakwil. Kenapa kita anti takwil? Salafi Wahabi tidak mau mentakwil, sehingga pemahamannya terhadap Al-Quran, nas-nas Al-Quran itu menyebabkan dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.